Ya, kemudian pada bab selanjutnya yaitu tentang Al-Hafiz, yaitu maha menjaga. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dijelaskan bahwa yang pertama Al-Hafiz adalah dengan menjadi orang yang kuat menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan amanah melalui anggota tubuhnya, maka ia dituntut untuk menjaga anggota tubuhnya sesuai dengan perintah Allah. Demikian pula manusia telah diamanahkan syariat-syariat Allah untuk dikerjakan dan dijaga dengan baik. Kemudian jika seseorang telah diamanahkan suatu pekerjaan, maka ia harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh lalai, menunda-nunda atau menyepelekan, dan selalu berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan ketika diamanahkan suatu pekerjaan. Jadi pada bab ini dijelaskan tentang Al-Hafiz, yaitu menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah. Ya, apa saja yang diamanahkan oleh Allah? Ya, tubuh kita ini diamanahkan oleh Allah, anak kita itu diamanahkan oleh Allah, pekerjaan yang selama ini kita kerjakan itu adalah sesuatu yang diamanahkan oleh Allah. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk selalu melakukan itu dengan sepenuh hati, dan tidak boleh dilakukan dengan perihal-perihal yang buruk, ya, berbohong, mengurangi timbangan, ya, atau kemudian punya anak 1, 2 tetapi dilalaikan, ya, ketika malam, siang, pagi dibiarkan begitu saja. Ketika azan berkumandang bukannya harusnya ikut bapaknya, ikut ayahnya ke masjid, tetapi dilepas begitu saja. Ini namanya tidak amanah, kata Allah. Ya, karena sifat Al-Hafiz adalah orang-orang yang betul menjaga anak cucunya, bahkan cicitnya. Bahkan orang-orang yang beriman yang mempunyai sifat Al-Hafiz adalah mempunyai kecenderungan tujuan bahwa kita ini berkeluarga tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya, oleh karena itu penting sekali yang namanya mempunyai sifat, ya, atau menyerap sifat yang namanya Al-Hafiz. Kemudian beberapa dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Hafiz, yaitu di dalam surat Yusuf. Ya, yang pertama ini adalah dalam surat Yusuf ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ja'alni ala ghazain ard inni hafizun alim. Dia berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi pada ayat yang pertama ini dijelaskan tentang menjaga dalam urusan pekerjaan, ya. Dan ini juga menjadi dalil di mana kita boleh meminta pekerjaan, kita boleh meminta yang namanya suatu posisi, ya, suatu tempat, ya, atau suatu jabatan, tetapi atas dasar menghilangkan yang namanya hawa nafsu. Ya, dalam tafsir ini dijelaskan perumpamannya seperti ini. Contoh, dalam suatu pekerjaan kita punya 10 staf, gitu ya. Salah satunya kita, gitu. Dan kita tahu 9-9-nya itu adalah orang-orang yang korup, ya, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang kemudian banyak melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Dan kita tahu pribadi kita adalah orang-orang yang setidaknya lebih baik dibanding mereka. Kalau sekiranya pekerjaan itu diberikan kepada teman kita, maka hancurlah yang namanya pekerjaan itu. Ya. Jadi dalam tafsir ini dijelaskan bahwa boleh kemudian kita mengajukan diri kita karena tujuannya untuk menyelamatkan pekerjaan itu. Ya. Karena dalam ayat ini dijelaskan tentang kisahnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjadi raja, beliau itu adalah seorang tahanan. Ya, kemudian terjadi yang namanya paceklik di zaman itu, ya, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sampai kemudian dia mengajukan diri, wahai raja, jadikan aku, ya, sebagai bendaharawan negeri ini.
dan pasti aku akan menjaga semua urusan ini. Jadi memang Nabi Yusuf ini mengajukan dirinya sebagai pejabat bendahara, istilahnya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga situasi saat itu. Jadi diperbolehkan. Jadi menjaga pekerjaan yang dimaksud pada ayat yang pertama ini adalah betul-betul mengetahui kemampuan dirinya dan betul-betul tujuannya untuk kemaslahatan umat. Karena setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendaharawan, maka dia mampu kemudian membalikkan situasi di negeri Mesir saat itu, yang tadinya tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, bahkan sampai orang saat itu tuh banyak yang meninggal dunia. Tetapi ketika beliau menjadi bendahara kerajaan Mesir saat itu, akhirnya musim paceklik dijaga oleh Nabi Yusuf alaihissalam sampai kemudian semuanya menjadi terselamatkan, ya, semua warganya, semua, bahkan di akhir hayatnya Nabi Yusuf alaihissalam ini kemudian diangkat oleh sang raja menjadi raja karena saat itu rajanya sudah meninggal dunia, ya.